Tikam Samurai 2, di Negeri Matahari Terbit. Episode 50. Apakah engkau saja yang berhak balas dendam? Tikam Samurai 2, di Negeri Matahari Terbit. Episode 50. Apakah engkau saja yang berhak balas dendam? Dan saat itu Saburo Matsuyama sudah berhadapan dengan si bungsu. Ketika Saburo maju menggeserkan kakinya di lantai, perlahan si bungsu menyarungkan kembali samurainya. Samurainya itu dia pegang di tangan kiri. Tangan kanannya terkulai lemah. Dia menahan nafas. Semua pendeta yang mengelilingi mereka jadi terheran-heran akan sikap demikian. Tadi anak ini yang menantang obosan mereka. Tapi kini, ketika obosan maju dengan samurai siap menyerang, tahu-tahu anak muda itu menyarungkan samurainya kembali. Apakah anak muda ini merasa takut dan merubah niatnya? Pikir mereka. Namun yang tak heran, malah terkejut melihat sikap anak muda itu adalah Saburo Matsuyama. Tadi dia sudah menebak bahwa anak muda ini bertarung dengan hati dan nalurinya. Tidak dengan sistem dan ilmu silat samurai biasa. Dan begitu melihat si bungsu menyisipkan samurai, dia segera tahu bahwa anak muda ini benar-benar seorang yang tangguh. Seorang yang amat percaya pada diri dan kemampuannya. Dan dia ingin mencoba. Sebuah bentakan berikut suatu serangan 3 kali bacokan cepat dia lakukan pada si bungsu. Serangannya amat cepat. Malah cepat sekali. Dia menyerang sambil pindah tempat 2 kali. Serangan pertama ke arah leher dari depan. Serangan kedua dari kiri dengan memindahkan kaki kanannya ke samping menyerang pinggang. Serangan ketiga dari kanan dengan menggeserkan kaki kirinya menyerang lutut. Namun tangan kanan si bungsu bergerak seperti bayang-bayang. Ketiga serangan itu dia tangkis tanpa menggeser tegak seinci pun. Bunga api beberapa kali memercik ketika samurai mereka beradu. Mereka kini tegak saling pandang. Saburo dengan kaki kiri di depan dengan samurai teracung setinggi dada. Si bungsu tegak dengan kaki terpentang ke kiri dan ke kanan selebar bahu. Samurai sudah dalam sarung di tangan kiri. Tiba-tiba kembali dengan gerakan cepat Saburo mengelilingi si bungsu, dan begitu dia berada di belakang, dia melancarkan serangan kilat memancung dari atas. Si bungsu membelintangkan samurainya di atas kepala. Tapi ternyata serangan itu hanya serangan tipuan. Serangan yang sebenarnya bukanlah dengan samurai, melainkan dengan tendangan. Tendangan Saburo menghantam punggung si bungsu. Namun tipuan ternyata dibalas dengan tipuan. Si bungsu bukannya tak tahu bahwa gerakan itu adalah gerakan tipuan. Hal itu dia ketahui dari arah angin yang berpindah akibat serangan kaki Saburo. Dia menarik samurainya yang membelintang di atas kepala dan kini samurai bersarung itu menghantam lutut Saburo. Prak, sarung samurainya mengebrak lutut obosan itu. Saburo tersurut. Dia jadi pucat. Sebenarnya kalau si bungsu mau, maka dia tak perlu menangkis dengan samurai bersarung. Melainkan dengan samurai telanjang. Dan kalau itu sampai dilakukan anak muda itu, maka kini Saburo tidak lagi memiliki kaki kanan dari lutut ke bawah. Dia jadi ngeri. Namun sekali lagi dia menggebrak maju. Waktu itulah Michiko yang pingsan jadi sadar. Melihat betapa ayahnya menyerang anak muda itu, dia memekik memanggil. Ayah, jangan. Dan gadis itu tidak hanya sekedar menjerit, dia langsung berdiri dan lompat ke tengah pertarungan. Saat itu samurai Saburo telah melayang ke arah belikat si bungsu. Samurai si bungsu menghantam dengan kekuatan penuh. Samurai Saburo terlempar ke udara. Persis seperti terlemparnya samurai di tangan ayah si bungsu, datuk berbangsa di si 7 ladang laweh beberapa tahun yang lalu. Kini samurai itu meluncur turun.
Sebenarnya dengan mudah si bungsu dapat menyudahi nyawa Saburo. Namun Michiko telah memeluk ayahnya. Tanpa sadar sedikit pun, samurai yang tadi melambung meluncur turun, persis tentang kedua anak beranak itu. Si bungsu tertegun. Samurai itu pasti akan menancap di tengkuk Saburo yang memeluk anaknya. Selintas dia teringat betapa pedihnya hidup tanpa ayah, tanpa ibu dan saudara. Oh, bertahun dia telah hidup demikian. Kini, ada seorang gadis yang telah kematian ibu, seorang anak tunggal, yang akan kematian ayahnya pula. Akan dia tambahkah jumlah kanak-kanak yang yatim piatu, yang tersikasa oleh kesepian tanpa kasih sayang ayah dan bunda? Pantaskah dia membalaskan penderitaannya pada orang lain? Pikiran itu demikian cepat menyelinapnya. Dan dengan sebuah gerakan lompat tupai yang sempurna, dia bergulingan di lantai. Dan sejari lagi samurai yang meluncur turun itu akan menancap di tengkuk Saburo, samurai si bungsu datang menghantamnya. Samurai itu terpukul dan menancap di lantai jauh dari Saburo. Semua pendeta yang tadi sudah meramalkan kematian obosan mereka, jadi terkesima oleh gerakan yang tak pernah mereka bayangkan akan sanggup dilakukan seorang manusia biasa itu. Saburo selamat. Saburo menyadari bahwa nyawanya telah diselamatkan lagi. Dia menatap heran pada si bungsu. Si bungsu menatap pada Saburo tanpa berkedip. Michiko juga menatapnya di antara derayan air mata. Lelaki kejam. Lelaki yang berperasaan. Kau bunuhlah aku jika engkau mau membunuh ayahku. Michiko berkata di antara tangisnya. Si bungsu terdiam. Perlahan sekali, dia menyarungkan kembali samurainya. Memandang pada Michiko. Memandang pada Saburo. Memandang keliling. Pada para pendeta kuil Shimogamo itu. Memandang pada mayat-mayat para pendeta. Dan tiba-tiba dia merasakan dirinya sebagai pembunuh. Membunuh para pendeta di kuil mereka yang suci. Kenapa harus saling bunuh di kuil ini? Maafkan saya, katanya kepada para pendeta itu. Kemudian dia melangkah meninggalkan ruangan tersebut. Para pendeta yang melingkar berkuak memberi jalan. Bungsu-san, suara Michiko terdengar memanggil. Si bungsu mendengarnya, tapi dia tak menoleh. Bungsu-san, suara Michiko terdengar getir. Namun si bungsu sudah berada di luar. Angin musim dingin menamparkan nampar wajahnya. Dan ketika dia melangkah di altar di depan doyo di mana para pendeta muda itu tadi berlatih, dia dengar pekikan Michiko. Dia ingin berhenti, tapi buat apa? Dia melangkah di jalan yang terbuat dari batu dalam taman di depan kuil Shimogamo itu. Kemudian keluar ke jalan raya Shimogamo Hon. Dia melangkah kemana saja kakinya membawa. Di jalan raya, dia berbaur dengan tentara Amerika yang berseliuran. Berbaur dengan orang-orang Jepang yang juga berseliuran. Dia tak tahu kemana kakinya membawa. Dia tak ingin berhenti. Tapi juga tak ingin berjalan. Dia tak ingin berbuat apa-apa. Dia tak ingin. Apa yang dia ingini kini? Akhirnya dia mendapatkan dirinya terduduk di sebuah kursi kayu yang dingin di sebuah taman yang rasanya belum pernah dia jejak. Bila pula dia akan menjejak taman di kota ini, padahal baru 3 hari dia di Kyoto ini. Tak ada orang di taman itu. Siapa pula orang yang akan berada di taman dalam musim dingin begini? Dia duduk sendiri. Duduk menyesali diri. Kenapa Saburo tak dia bunuh? Kenapa dia lepaskan setelah bertahun dia mencarinya? Kenapa dia biarkan jahanam itu hidup padahal ayahnya bersumpah akan membunuh jahanam itu sesaat sebelum dia menghentakkan nafasnya? Apakah dia menjadi lemah karena Michiko? Apakah nyawa ayah dan ibunya, kehormatan dan nyawa kakaknya, dan kehormatan puluhan gadis serta nyawa puluhan orang kampungnya, penduduk si 7 ladang laweh di kaki Gunung Sago di Minangkabau sana lebih rendahnya daripada nyawa Saburo?
Apakah hanya karena sayang pada Michiko dia biarkan ayah, ibu dan kakak serta orang kampungnya mati tanpa ada yang menuntut bela? Dia merasa pikirannya jadi buntu. Jadi tak menentu. Sampai suatu saat di taman itu dia mendengar bunyi tabuh. Suara tabuh mengingatkan dia pada sholat. Tabuh apakah itu? Pastilah gendang upacara agama Shinto. Dan dia teringat bahwa belum sholat. Dia sedang berniat bangkit ketika tiba-tiba dia mendengar suara azan. Suara azan di Kyoto. Mungkinkah itu? Dia tegak tertegun sambil mempertajam pendengarannya. Asyhadu alla ilaha illallah. Suara azan itu berkumandang dalam suara dingin. Tanpa dapat dia tahan, bulu tengkunya merinding dan matanya basah mendengar azan itu. Ya, pastilah beduk tadi dari sebuah masjid atau langgar di sekitar taman ini. Dia coba mencari suara itu. Suara azan di Kyoto. Menyebabkan dia teringat pada kampung halamannya. Suara azan itu seperti suara azan dari masjid di kampungnya. Menyelinap di antara dedaun pohon. Menembus udara dingin. Dan kakinya melangkah mencari sumber suara azan itu. Di manakah dia kini? Seorang tua terlihat berjalan cepat-cepat dengan sandal kayunya yang berbunyi berdetak-detak di jalan yang terbuat dari semen. Maaf, numpang tanya. Hai, jawab orang tua itu sambil berhenti. Dengar suara itu. Anda maksud suara azan itu? Tanya lelaki tua itu. Ya, suara azan itu, jawab si bungsu heran. Heran kenapa orang tua Jepang ini mengetahui kalau suara itu adalah suara azan. Apakah Anda orang Kristen? Tanya orang tua itu. Tidak, saya orang Islam. Itu dari masjid kami. Masjid Okazaki. Kata orang tua itu sambil mempercepat langkahnya. Si bungsu mengikuti langkah orang tua itu. Setelah berbelok ke kiri 2 kali, tiba-tiba dia melihat sebuah gedung tua yang di tengahnya ada kubah. Masjid, katanya hampir-hampir tak percaya. Orang tua itu telah masuk. Di kanan masjid yang tak seberapa besar itu ada sebuah kolam yang airnya mengalir terus. Si bungsu mengambil wuduk di sana. Kemudian menaiki tangga marmer. Lalu dia berada di pintu sebuah ruangan yang bersih mengkilap. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam, belasan lelaki yang ada dalam ruangan itu menjawab tanpa menolehkan kepala. Jam dinding tua yang tergantung menunjukkan angka 3 Romawi. Suara detaknya bergema perlahan. Seorang imam langsung tegak. Dan sembahyang berjemaah itu pun mulai. Si bungsu tegak di saf kedua. Bacaan ayat imam tua itu terdengar lancar dan fasih sekali. Si bungsu seperti sholat ketika di Bukit Tinggi bersama penduduk Tarok. Yaitu tak kala dia hidup di kampung kecil itu bersama Mei Mei. Ketika membaca doa, tiba-tiba dia rasa tenteram dan bahagia menyelimuti hatinya. Dia merasa suatu ketentraman karena tak membunuh Saburo. Dia yakin ayah, ibu dan kakaknya yang sudah almarhum juga menyetujui putusannya untuk tidak membunuh Saburo. Bukankah melupakan dendam merupakan suatu pekerjaan mulia? Memang suatu pekerjaan yang alangkah sulitnya buat melupakan segala amarah. Menghapuskan dendam. Tapi bukankah Islam mengajarkan bahwa melupakan dendam itu merupakan bahagian dari keimanan? Dia sendiri, sudah berapa nyawa yang dia cabut? Benar dia membela diri. Tapi bagaimana kalau anak dari orang-orang yang dia bunuh lalu mencari dirinya dan menuntut balas? Dia terduduk lama sekali di masjid kecil di sudut Taman Okazaki di daerah Higashiyamaku. Yaitu suatu taman di seberang sungai Takano. Dia merasa tenteram. Kini tugasnya selesai. Dia harus kembali ke Indonesia. Begitu ingatan untuk kembali menyelusup di hatinya, dia segera teringat pada cincin jari manisnya. Dia menatap cincin itu. Cincin pemberian Salma di Bukit Tinggi.
Sedang mengapa gadis itu kini? Sudah berlalu masa 4 tahun sejak dia meninggalkan kota itu. Apakah dia sudah menikah? Dia lalu berniat pulang ke hotelnya. Tapi kemana dia harus pergi? Hari sudah senja. Tadi dia berjalan tanpa tujuan. Tak dinyana dia sudah sampai kemari. Jalan mana saja yang dia tempuh. Dia keluar dari masjid itu dengan perasaan benar-benar lapang dan lega. Ketika tiba di jalan besar, sebuah taksi tua lewat. Dia menyetopnya. Bisa mengantar saya ke hotel kamu di daerah persimpangan Imadegawa. Bisa, silakan naik, jawab sopir taksi tersebut. Dia lalu naik. Dan taksi tua itu melaju mengantarkannya ke hotel di mana dia menginap. Hari telah senja benar ketika dia sampai di hotelnya. Dia tidur dengan lelap malam itu. Apalagi yang harus dia pikirkan? Selama ini dia selalu tak lelap tidur. Bagaimana dia akan tidur nyenyak kalau di hatinya selalu membara dendam yang amat dahsyat? Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun terakhir ini, dia bisa bernafas dengan lega. Dia tak lagi memikirkan bagaimana cara untuk mencari Saburo. Dan tak pula harus memikirkan bagaimana caranya berkelahi melawan bekas perwira itu. Pikirannya tak lagi dibebani ketakutan. Takut berhadapan dan takut dikalahkan. Bukankah beban mental begini selalu dialami oleh orang-orang yang akan bertarung? Kekalahan adalah sesuatu yang amat ditakuti setiap orang yang akan bertanding. Padahal dalam kalimat pertarungan hanya ada dua kemungkinan. Kalah atau menang. Keinginan untuk menang adalah hasrat terakhir dari setiap orang yang bertarung. Namun kekalahan adalah juga merupakan haknya. Setiap yang menginginkan kemenangan harus sadar bahwa kekalahan juga mengintainya. Dan kini masa memikul beban seperti itu sudah dia lalui. Barangkali dia dianggap orang lemah. Bertahun mencari musuh. Dan ketika musuh itu dengan mudah bisa dibunuh, dia melepaskan begitu saja. Apakah itu suatu kelemahan? Atau itu juga suatu kekalahan? Kalau itu dianggap suatu kelemahan atau suatu kekalahan, maka dia dengan lapang hati menerima kenyataan itu. Yang jelas, dia merasa lega kini. Lega karena tak membunuh orang lebih banyak. Pagi harinya dia jadi heran. Di jalan raya di depan hotelnya, kelihatan arak-arakan para pendeta menuju ke utara. Dari berbagai penjuru jalan, kelihatan barisan pendeta-pendeta Buddha dan Shinto berbaris dengan wajah sedih. Ada apa? Tanyanya pada seorang pengurus hotel. Pendeta besar kuil Shimogamo meninggal karena harakiri kemarin. Jawab pengurus hotel itu. Si bungsu merasa dirinya terlambung. Dia tertegak kaku. Bunuh diri, desisnya perlahan. Ya. Pagi kemarin, kabarnya seorang musuhnya datang ke sana untuk menuntut balas. Muridnya, para pendekar kuil Shimogamo yang tersohor pendekarnya itu, berusaha membantunya. Namun kabarnya 8 orang di antara mereka mati dimakan samurai musuh obosan itu. Menurut orang yang menyaksikan di kuil itu kemarin pagi, belum pernah ada manusia yang demikian cepatnya mempergunakan samurai di Jepang ini, seperti musuh obosan itu. Mungkin orang itu murid atau turunan dinasti Tokugawa. Pendekar samurai yang tersohor itu. Pengurus hotel itu bicara terus. Namun si bungsu tak mendengarkannya. Dia teringat pada pekikan Michiko kemarin sesaat dia akan meninggalkan kuil Shimogamo itu. Apakah saat itu Saburo bunuh diri? Kini semua pendeta dari seluruh kuil yang ada di Kyoto ini menuju ke sana, pengurus hotel itu melanjutkan. Untuk memberikan penghormatan pada obosan itu. Obosan itu sangat disegani di kota ini. Sangat berpengaruh dan dihormati. Si bungsu tak mendengarkannya. Dia justru tengah melangkah mengikuti palunan manusia menuju kuil Shimogamo. Pikirannya yang malam tadi telah tenang, kini kembali mendapat beban lagi. Kini beban itu justru makin berat.
Dia sampai di altar kuil di mana kemarin dia melihat puluhan pendeta muda sedang berlatih bela diri. Altar itu kini sudah penuh di kiri kanannya. Ada jalan selebar 3 meter di tengah untuk menuju ke tangga utama di kuil tersebut. Dan di sana, di puncak anak tangga kuil yang belasan jumlahnya itu, terletak peti jenazah obosan kuil Shimogamo. Diselimuti dengan kain beludru merah. Jenjang kuil itu dialas seluruhnya dengan beludru kuning. Dan di samping peti yang diletakkan agak tinggi itu, kelihatan seorang gadis berbaju serba putih duduk berlutut. Tangannya menelungkup bersama wajahnya ke peti jenazah. "Michiko," kata si bungsu perlahan. Di sekitar peti jenazah kelihatan puluhan lilin tengah dipasang. Dan berjejer di setiap anak tangga kelihatan puluhan pendeta kuil Shimogamo berjubah merah dan kuning bergumam membaca doa. Jarak antara si bungsu dengan peti jenazah di mana Michiko menelungkup itu masih jauh. Si bungsu berusaha mendekat lewat di antara jubelan manusia yang ribuan orang banyaknya itu. Yang hadir dalam upacara tersebut ternyata tidak hanya pendeta dari kuil-kuil di kota Kyoto saja. Berita itu ternyata telah pecah dan menyelusup ke seluruh pelosok kota. Orang berdatangan ingin memberi penghormatan akhir pada obosan itu. Selain itu, tentara Amerika juga berdatangan. Ada yang datang karena bersifat politis, ada yang datang karena ingin melihat upacara sakral itu dilangsungkan. Gong tiba-tiba di Palu. Berdengung dan bersipongang. Menggetarkan hati setiap orang yang berada di sekitar kuil itu. Si bungsu baru menyadari bahwa musuh bebuyutannya itu ternyata memang bukan orang sembarangan. Ternyata dia orang terhormat dan berpengaruh. Upacara di hari kematiannya ini membuktikan hal itu. Begitu gong ketiga berakhir, utusan-utusan dari selusin kuil yang ada di kota Kyoto itu maju dalam barisan yang teratur. 2 orang tiap kuil. Mereka maju membawa semacam baki mendaki tangga upacara. Michiko berdiri menerima penghormatan itu. Si bungsu melihat betapa mata gadis itu bengkak bekas menangis. Wajahnya yang cantik kelihatan pucat sekali. Dan saat itulah Michiko melihat si bungsu tegak di baris kedua dari jalan di tangga paling bawah. Mata mereka saling tatap. Wajah Michiko tiba-tiba jadi keras. Dan tiba-tiba pula lilin di tangannya jatuh. Dia menatap lurus pada si bungsu. Semua orang jadi kaget. Termasuk para pendeta, para biksu dari seluruh kuil yang hadir di sana. "Michiko-san," seorang pendeta tua wakil Saburo mengingatkan Michiko atas sikapnya itu. Namun Michiko sudah melangkah menuruni anak tangga. Menuju lurus-lurus ke arah si bungsu. "Michiko-san." Wakil obosan itu kembali menegur Michiko yang meninggalkan altar upacara. Namun Michiko sudah sampai di bawah. Melihat gadis itu datang padanya, si bungsu maju menyeruak di antara barisan pendeta. Dan kini berdiri di depan. Semua mata menatap kedua anak muda ini. Selain para pendeta dari kuil Shimogamo, tak seorang pun yang mengenal anak muda asing itu. "Saya turut berduka cita," yang ucapan si bungsu sambil membungkuk dalam itu terhenti tak kala tiba-tiba tangan Michiko secepat kilat menyambar samurai dari seorang pendeta yang tegak di dekatnya. Dan samurai itu dengan kecepatan yang sulit diikuti mata pula, menghajar bahu si bungsu. Darah menyembur dari bekas luka yang menganga itu. "Michiko-san." Wakil Saburo di kuil Shimogamo itu membentak seiring dengan teriakan-teriakan kaget dari seluruh pengunjung melihat kejadian itu. Si bungsu bukannya tak tahu bahwa ada bunyi senjata menyerangnya. Kalau dia mau, dia bisa mengelak. Bahkan dia bisa mematahkan serangan itu. Namun dia sengaja tak melakukannya. Bukankah hal yang sama juga dia lakukan dahulu ketika ayahnya mati di tangan Saburo? Bukankah waktu itu dia ingin berlari memeluk ayah dan ibunya tapi kemudian Saburo membabatnya dengan samurai?
Dan itulah penyebab kenapa dia bertahun-tahun mencari Saburo sampai kemari. Kini, kalau dia patahkan pula serangan Michiko, gadis itu tentu akan mencarinya untuk membalas dendamnya. Dia tak ingin hal itu terjadi. Dia ingin hal ini selesai di sini. Makanya dia membiarkan dirinya dilukai. Lelaki jahanam, cabut samuraimu. Aku Michiko Matsuyama akan membalas dendam kematian ayahku. Apakah engkau sangka engkau saja yang berhak membalas kematian ayah dan ibumu? Bersambung ke episode 51.